Kut. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 ya, beranggotakan 2 orang. Saya sendiri Azan Fauzi dengan NIM 035 ya. Kemudian yang kedua ada RPZ Mitaraga. NIM-nya berapa sih? NIM-nya berapa? Oh ya, NIM-nya 028. 1C019028. Ya, 028. Jadi di sini kita akan sedikit presentasi ya tentang akad mudharabah mata kuliah akuntansi syariah ya. Oke, kita mulai dari pembahasan pertama, nama itu tentang pengertian dan jenis akad mudharabah. Kedua itu ada dasar syariah, 3 prinsip pembagian hasil usaha, 4 pemberlakuan akuntansi atau PSAK 105. Pengertian dan jenis akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola. Dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kemudian lanjut jenis akad mudharabah, ya, dari segi kuasa yang diberikan kepada mudharib. Yang pertama itu ada mudharabah mudhalakah. Nah, jadi ini adalah mudharabah yang investasi tidak terikat atau dana sirhah kontemporer, pemilik dana memberi kuasa penuh dalam pengelolaan dana. Kedua itu ada mudharabah muqayyadah. Ini pemilik dana memberikan batasan atau syarat dalam pengelolaan dana. Kemudian ketiga ada mudharabah mustarakah, yaitu mudharabah di mana pengelolaan dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Lanjut ke dasar ya, dasar-dasar dari mudharabah. Pertama itu ya ini kan sesuai dengan syariat Islam ya, tentu berasal dari Al-Qur'an. Jadi dasar mudharabah yang telah mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha adalah ayat-ayat di antaranya. Pertama itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 70. Al-Muzammil apa 73 nih sih? Ayat 20. Surahnya Ya. 73. Ya. Ayat 20 ya, surah ke-73 yang memiliki arti ya. Dan orang-orang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Silakan bisa teman-teman buka juga surahnya ya. Kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah surah ke-62 ya, ayat ke-10, memiliki arti apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Beberapa ayat di atas terdapat suatu kandungan ya, adanya dorongan untuk menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua ya, dasar kedua dari asas mudharabah yaitu al-hadis. Hadis Rasulullah SAW yang pada dasarnya menganjurkan untuk berusaha, bahkan lebih mengisyaratkan dengan melalui usaha kemitraan dengan pihak lain untuk kerjasama mendapatkan keuntungan di antara lain. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitraan usahanya secara mudharabah, ia mengisyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan. Kemudian yang kedua ada Rasulullah SAW bersabda dari Soleh bin Suhaib radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda 3 hal di dalamnya terdapat keberkatan ya, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah, kemudian mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Kemudian yang ketiga ada fatwa Hahabat. Ya, jadi ini adalah Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta dan Syafi'il ya dalam Al-Musnad bahwa Abdullah dan Ubaidullah keduanya putra Umar radhiyallahu anha pergi mencari ke Irak menjadi pasukan perang. Ketika kembali mereka berjumpa dengan Abu Musa
al-Ahsya'i Sya'ari. Pada saat itu Abu Musa menjadi amir. Nah, amir ini mungkin di Indonesia sering disebut dengan gubernur ya. Di Basrah saat itu Abu Musa berkata, andaikan aku mampu memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kalian, tentu aku akan melakukannya. Selanjutnya beliau berkata, di sini ada harta Allah Subhanahu wa taala yang hendak aku kirimkan kepada Amrul Mukminin, yaitu khilafah Umar bin Khattab. Maka sekarang aku pinjamkan kepada kalian sehingga kalian dapat membeli barang dagangan dari Irak. Oke, kita lanjut ke slide ke-11 ya. 11 itu dasar dari mudharabah ya, yang keempat, ijma' dan qiyas. Oke, mulai dari ijma'. Di antara ijma' mengenai mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Dan kedua ada qiyas. Mudharabah dikiaskan kepada al-musyaqqah di antara manusia yang miskin dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ke ini ya, lanjutkan sama saudara kita ya, RPG. Lanjut Ji. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara saya Azam Fauzi, yang dimana di sini saya akan membahas mengenai prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan PSAK 105. Next, Dan. Ya, di sini dalam mudharabah istilah profit and loss sharing tidak dapat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja, tidak termasuk kerugiannya. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam mudharabah yang dibagi hasilkan adalah pendapatan. Pendapatan terkecil adalah 0, maka dimaksudkan kerugian dalam mudharabah adalah tidak mampu nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya, atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Bila terjadi demikian, kerugian ditanggung oleh bank syariah, kecuali akibat yang pertama, nasabah melanggar syarat yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, nasabah lalai dalam menjalankan modalnya. Next, Dan. Selanjutnya adalah perlakuan akuntansi menurut PSAK 105. Next. Baik, di sini perlakuan akuntansi dalam mudharabah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama akuntansi untuk pemilik dana, kemudian yang kedua akuntansi untuk pengelola dana. Baik, yang pertama ini akuntansi untuk pemilik dana. Yang pertama, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Kemudian yang kedua, pengukuran investasi mudharabah. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Kemudian investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebagai nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak. Next. Baik, di sini ada dua alasan ya, tidak digunakannya dasar historical cost untuk mengukur aset non-kas. Di antaranya alasan tersebut, yang pertama, penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan. Kemudian yang kedua, penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai aset non-kas menuju aplikasi konsep representational faithfulness dalam pelaporan.
Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebagai jumlah yang dibayarkan. Adapun jurnalnya bisa dilihat ya teman-teman pada saat penyerahan kas. Debitnya investasi mudharabah kemudian dikreditkan kas. Next, Dan. Baik, investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas. Katan, ya mati laptop saya. Katan. Baik, investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Kemungkinannya ada dua. Yang pertama, jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Adapun jurnalnya bisa dilihat teman-temannya. Yang pertama jurnal pada saat penyerahan aset non-kas, kemudian jurnal amortisasi keuntungan tangguhan. Kemudian yang kedua, jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan akui pada saat penyerahan aset non-kas. Adapun jurnalnya di sini untuk debit sendiri investasi mudharabah dan kerugian dan dikreditkan aset non-kas mudharabah. Next, Dan. Baik, kemudian yang ketiga, penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Yang pertama, penurunan nilai sebelum usaha dimulai. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lainnya yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Bisa dilihat jurnalnya di sini, teman-teman, debit kerugian investasi mudharabah, kemudian kredit investasi mudharabah. Kemudian yang kedua, penurunan nilai setelah usaha dimulai. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Di sini bisa dilihat jurnalnya teman-temannya. Next. Baik, selanjutnya adalah kerugian. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir, pencatatannya kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan next dah salah itu. Next slide sekali lagi. Baik, saya ulangi teman-teman ya. Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Adapun jurnalnya di sini bisa dilihat debit sendiri kerugian investasi mudharabah, kemudian kredit penyisihan kerugian investasi mudharabah. Di sini catatannya teman-teman, tujuan dicatat sebagai penyisihan agar jelas nilai investasi awal mudharabah. Kemudian yang kelima, hasil usaha ya. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Adapun jurnalnya bisa dilihat di sini teman-teman ya. Next. Yang keenam, akad mudharabah berakhir. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnalnya bisa dilihat di sini, ada dua ya. Yang pertama bisa menggunakan atau didebitkan kas, piutang atau aset non kas, dan penyisihan kerugian investasi mudharabah, kemudian kredit investasi mudharabah dan keuntungan investasi mudharabah. Atau bisa juga didebitkan kas, piutang, aset non kas, penyisihan kerugian investasi mudharabah, kerugian investasi mudharabah, kemudian kredit investasi mudharabah. Next.
Baik, di sini tentunya ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian sendiri untuk akuntansi untuk pemilik dana, penyajiannya pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian jika ada. Kemudian pengungkapannya, pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Ketiga, penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Dan yang terakhir, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Next, Dan. Baik, pembahasan berikutnya akuntansi untuk pengelola dana ya. Yang pertama, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebagai jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Dua, pengukuran dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Ada penjurnalnya di sini bisa dilihat ya. Next, Dan. Baik, ketiga, penyaluran kembali dana syirkah temporer. Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset investasi mudharabah, sama seperti akuntansi untuk pemilik dana. Dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Di sini bisa dilihat jurnalnya ya, teman-teman, jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer. Di debit kas atau piutang, kemudian kreditnya pendapatan yang belum dibagikan. Hak-hak pihak ketiga atas bagian dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebagai bagi hasil yang menjadi porsi hak milik dana. Ada penjurnalnya di sini. Beban bagi hasil mudharabah posisi debit, kemudian kredit, utang bagi hasil mudharabah. Next, Dan. Baik, yang keempat, sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah, berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saat pencatatan pendapatan, jurnalnya di posisi debit, kas atau piutang, kemudian kredit pendapatan. Kemudian saat mencatat beban, beban di debit, kemudian kas atau utang di kredit. Jurnal penutup yang dibuat di akhir periode apabila diperoleh keuntungan, debitnya pendapatan, kemudian kredit beban dan pendapatan yang belum dibagikan. Next, Dan. Baik, jurnal penutup di posisi debit sendiri pendapatan yang belum dibagikan, kemudian kredit beban bagi hasil mudharabah pemilik dana dan beban bagi hasil mudharabah pengelola dana. Kemudian jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil, jurnalnya di debit utang bagi hasil mudharabah, kemudian kreditnya kas. Kemudian di jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian, di debit pendapatan dan penyisihan kerugian, kemudian kreditnya beban. Catatannya teman-teman, penyisihan kerugian disajikan sebagai akun kontrak dari dana syirkah temporer. Next. Yang kelima ya, kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Ada penjurnalnya di sini di posisi debit ada beban, kemudian kredit, utang lain-lain atau kas. Kemudian yang keenam di akhir akad jurnalnya di posisi debit ada dana syirkah temporer dan kredit kas aset non kas. Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya, jurnalnya di posisi debit ada dana syirkah temporer dan kredit kas, aset non kas, dan penyisihan kerugian. Next. Baik, terakhir ya, saya akan menjelaskan mengenai penyajian dan pengungkapan akuntansi untuk pengelola dana. Penyajiannya, pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Yang pertama A, dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah, yaitu sebesar dana syirkah temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian
jika ada. Kedua, bagi hasil dana sirkah temporer yang sudah ada diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana, disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban. Adapun di pengungkapannya, pengelola dana mengungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. A. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain. Kemudian B. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Yang C. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Mungkin cuma itu ya teman-teman presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup ya.